mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini ya kita bisa berkumpul virtual meeting untuk melakukan kuliah evaluasi pembelajaran IPA. Di sesi akhir ini teman-teman harus menguasai yaitu terkait dengan uji kualitas instrumen. Yang namanya uji kualitas instrumen ya, berarti kita membuat butir soal pertama, ini sudah teman-teman kerjakan ya. Baik mengembangkan butir soal model PISA, model AKN, kemudian lembar observasi atau sejenisnya. Itu sebelum digunakan dalam penelitian misalkan ya, itu harus kita validasi. Validasi ada dua proses ya, validasi konten atau konstruk itu melibatkan pakar atau expert, misalkan melibatkan guru, melibatkan dosen ya. Kemudian setelah dinyatakan validasi secara konten, maka dilakukan uji validasi empiris, yaitu melibatkan siswa betulan ya. Nah, untuk melakukan analisisnya secara kuantitatif bisa dihitung secara manual, tetapi itu kan lama. Maka pada hari ini insya Allah selama 2 pekan ya kita akan mempelajari 2 aplikasi yang istilahnya sangat fundamental ya, bahkan sering digunakan dalam dunia penelitian. Itu adalah Ikemen versi 4 dan aplikasi Quest gitu. Nah, sebelum sampai di sana ya, jadi dalam melihat kualitas butir itu kita harus melihat yaitu aspek validitas ya. Validitas itu artinya instrumen yang kita susun itu betul-betul membidik apa yang kita ukur. Misalkan kita ingin mengukur ya aspek kemampuan aplikasi atau C3, maka butir itu harus betul-betul secara empiris bisa terbukti mengukur aspek C3. Kemudian ada lagi aspek reliabilitasnya, itu kehandalan. Artinya instrumen yang kita buat itu bisa ajak ya, digunakan hari ini, besok, ataupun kapanpun hasilnya stabil. Gitu. Kemudian tingkat kesukaran, ya kalau tingkat kesukaran itu kan dari sekian siswa, ya misalkan dikerjakan 20 ya, oleh 20 siswa, ketika dari 20 siswa itu kok belum bisa mengerjakan atau skornya 0, ya. Artinya apa? Kalau hampir semua tidak bisa mengerjakan, soal itu termasuk sangatlah sulit. Tetapi kalau sebaliknya dari 20 soal dikerjakan oleh mungkin dari satu soalnya dikerjakan oleh 20 siswa, hampir semua bisa mengerjakan. Hampir semua bisa mengerjakan, maka butir itu tergolong sangatlah mudah. Butir itu harus bisa membedakan siswa yang pintar harus bisa mengerjakan, siswa yang belum pintar atau gramatik bahasa kasarnya itu bodoh, kok bisa mengerjakan, skornya betul ya. Justru sebaliknya siswa yang pintar kok malah salah. Nah, itu berarti soalnya tidak valid ya. Tidak bisa digunakan karena daya bedanya bermasalah. Kemudian untuk distraktor khusus untuk bilangan ganda, maka apakah option A, B, C, D-nya berfungsi atau tidak, ini bisa kita analisis juga. Oke, sebelumnya dari sekian kelas 4A dan 4C ya, yang sudah konfirmasi bisa menginstal untuk 4C ini baru 10, misalnya tidak tahu dari 36 yang bisa apakah cuma 10 atau belum mengecek lagi ya. Sedangkan 4A ini yang sudah konfirmasi ada 20 ya, karena saya anggap karena memang sudah konfirmasi baik kelas 4A, 4C, maka saya asumsikan ini tidak ada masalah dengan aplikasi. Begitu ya teman-teman ya. Tolong direspon. Baik, Bapak. Baik, Pak. Oke, baik. Nah, untuk apa yang disiapkan dalam aplikasi ini, yang disiapkan adalah tentunya kita input dulu. Input data ya, data yang mana nih? Nah, jadi begini ya, pertama yang kita siapkan, misalkan kita ingin menganalisis butir bentuknya adalah pilihan ganda. Untuk SMP itu opsinya ada 4 ya, A, B, C, D ya.
Nah, di sini misalkan ya, kalau di sini kita kelihatan ya teman-teman di slide di layar teman-teman. Terlihat Bapak? Jadi di sini bahasanya ada testi. Jadi butir instrumen ini dikerjakan oleh 20 siswa. Ya, 20 siswa ini mungkin ya tergolong sedikit, idealnya 30 ya. Ini kan cuma sekedar contoh yang enggak ada masalah. Kemudian item butir soal itu bahasanya adalah item. Ini ada item 1 sama dengan 10, artinya apa? Ada 10 soal. 10 soal itu dikerjakan oleh 20 siswa. Dan jawaban mereka masing-masing kita recap seperti ini. Siswa nomor 1 ya, ini sebenarnya kalau dalam ujian betul kan ada nama ya, mungkin namanya Ahmad, namanya Rina, namanya Delta dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan simbol yang lebih mudah, yaitu siswa 01, siswa 02, siswa 03 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan jawaban mereka satu persatu. Nah, ini yang membuat lama ya. Karena misalkan teman-teman uji instrumen banyak 40 butir atau 50 butir ya, 50 butir, kemudian siswanya ada 36, berarti ya 5 ataupun 30 ya, 30 dikali dengan 50 ya. Berarti teman-teman harus menginput sebanyak 1.500 item ya, butir jawaban. Itu yang membuat lama. Kalau sudah selesai seperti ini adalah yang kita siapkan pertama. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Bapak. Oke, berikutnya adalah ini kita namakan dengan data matrik. Ya, data matrik, kemudian berikutnya adalah item control. Nah, item control ini teman-teman, ini adalah bahasa mudahnya kunci jawaban. Ya, ini kita susun seperti ini, ya. Ya, jadi ada item 1 sampai dengan item 10. Kalau misalkan sampai item 50 ya, terus sampai bawahnya sampai item 50. Kuncinya kita masukkan ya sesuai dengan kuncinya. Optionnya jumlahnya berapa? Kalau ada 4 ya terus 4. Ada 5 ya 5, ada 3 ya 3. Domainnya karena PG itu biasanya ya mengukur satu domain, misalkan C1, C2 dan seterusnya ya. Kemudian analisis ini kita ketikkan dengan Y, artinya yes. Ya, artinya butir nomor 1 itu akan dianalisis. Kalau N berarti no, berarti nomor sekian itu tidak diikutkan dalam analisis. M, karena bentuknya sudah multiple choice. Ya. Bisa juga pakai P ketika partial credit itu, ketika soalnya adalah politomi atau R inisial tidak ada. Gitu. Bentar nih. Ini saya Oke. Baik, sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Tadi jaringan saya tertulis unstable. Oke ya? Nah, saya teruskan lagi. Jadi dua file ini, ya data matrix sama item control, ini kita masukkan dalam notepad. Ya. Nah, untuk notepad-nya di sini ya kita copy ya, copy seperti ini, Ctrl C. Setelah Ctrl C kita taruh di notepad. Notepad-nya saya tampilkan dulu. Terlihat, Pak. Nah, kemudian ini kan bentuknya masih tetap ya. Di sini kita bisa merekatkan dengan cara ya mungkin ini kita blok ya. Dan ini bisa shift kemudian tanda panah kanan, nah seperti ini. Kemudian klik kanan kita copy, kemudian edit ya, replace ya. Ini kita jumlah kemudian ini biarkan saja. Nanti ketika replace all, nah seperti ini. Nah, ketika sudah ya kita close, disimpan ya, kita simpan. Kita taruh di dalam folder ya, atau mungkin tempat lain juga boleh, ini belum ada ya. Tak buat folder di D ya, latihan item 4 ini kita simpan di D. Kita simpan dengan nama data matrik.
Data matrik, kemudian save. Oke, kemudian, nah di sini teman-teman nanti harus hati-hati ya. Nah, setelah selesai, kita ganti lagi, kita copy. Kita kembali ke data tadi ya, item control. Di sini kita copy, kemudian Ctrl C, kemudian kita buka lagi Notepad. Notepad. Ini yang kita ganti lagi. Ini kita buat file baru ya. Jadi ini kita hapus, kita ganti ini. Ya, ini biarkan saja file save as ya. Tadi data matrik ini adalah data control ya. Data control. Ketika sudah di save ya. Jadi kita punya dua file yang dibutuhkan teman-teman. Ada data control, itu kunci jawaban, sama data matrik itu adalah rekapan respon ya dari peserta, dari siswa, dari data yang akan kita analisis ya. Nah, ketika sudah selesai ya, kita akan membuka aplikasi temannya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa share ya. Sudah tampil di sini teman-teman? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini versi termasuk versi agak lama ya. Kalau yang versi baru itu ya 4.5 bisa teman-teman download. Nah, di sini saya jelaskan dulu aplikasinya ini 2013 ya, sudah ya termasuk lama tetapi nggak lama banget ya. Dan di sini kita lisensi status yaitu demo only. Kenapa? Karena kita menggunakan versi gratisnya. Kalau mau beli ya kita harus beli lisensi, harganya mahal ya, sekitar per tahunnya 15 juta gitu. Ya, satu motor ya, kurang lebih. Nah, di sini kalau untuk peneliti yang kebetulan itu nggak ada masalah ya, tetapi untuk teman-teman untuk S1, S2 sebenarnya ya masih student itu nggak ada masalah menggunakan versi yang demo only atau versi gratis. Nah, di sini ada file, kemudian ada input ya, kemudian ada scoring, ada output. Nah, yang paling penting adalah file sama input. Nah, di sini file ya, data matrik. Tadi di mana filenya? Kita ambil ya di sini data matriknya. Kita ambil tadi, kita ambil di folder latihan teman ya. Data matrik kita ambil sini, sudah seperti ini ya. Kemudian data kontrol ya, item control juga sama. Kita ambil di sini. Nah, di sini data matrik include dengan header. Tadi kan kita tidak menggunakan header ya. Di Notepad-nya kan langsung data ya, data studentnya, data responnya. Kalau kita mengcopy di bagian header-nya, maka ini ditambahkan dicentang. Kalau enggak ya enggak usah. Ini paling mudah. Output-nya kita kasih nama teman-teman ya. Output-nya adalah hasil analisis butir PG. Ini boleh kasih nama ya, enggak apa-apa. 10 butir. Ya, 10 butir. Kemudian di sini kalau kita mau mengeluarkan skor eksternal boleh ya, kita tambahkan bukan di sini. Nah, kemudian running-nya ini bebas, mau diisi biarkan ini juga boleh. Kalau kita ganti ya ini juga boleh ya. Kemudian input. Nah, di sini teman-teman ketika masuk di input itu harus mengecek ID examiner ya. Examiner itu berarti identitas ya, identitas siswanya itu atau responden dari mana. Nah, di sini kita cek, kita kembali kepada Notepad ya. Notepad-nya bentar nih, buka lagi. Notepad data matrik kita buka. Data matrik. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini tampak kita cek. Jadi di sini ada bagian bawah nih, ada line 1 kolom 8 ya. Jadi kursor ini ya, ini adalah spasi 1 ya, angka S ya di sini bagian sini ya. Ini karakter pertama ya. Tentunya di bagian paling kanan sendiri itu adalah kolom ya, kolom 1, bawahnya kolom 2 ya. Sorry ini kebalikan ya. Jadi di sini adalah line ternyata, baris ya, sorry. Baris 1 ya. Ini baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kalau sini adalah kolom ya. Ini kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nah di sini kita cek identitas dari karakter kolom 1 sama dengan kolom 7. Sampai sini bisa pahami teman-teman?
Bisa, Pak. Jadi ini mainnya adalah karakter. Jadi karakter 1 sama dengan karakter 7 ya, itu adalah menunjukkan identitas siswanya. Kalau misalkan saya menggunakan siswa 001 karena respondennya sama ratusan, berarti nanti ya tambahin 0 lagi sini. Maka sama dengan di kolom 8. Kita gunakan ini dulu ya. Nah, ketika sudah ya, kemudian berarti karakter 1 sampai dengan 7 ya, itu menunjukkan identitas ya, identitas, kemudian baru di kolom 8 itu adalah jawaban. Itu kita isikan ya. Kita kembali ke itemnya. Nah, di sini ya, tadi kan angka 7, maka kita naikkan. Kalau misalkan kurang, misalkan cuma simbol A01, berarti A01 berarti 3, misalkan, tapi ini kan nanti bisa di plus 3 ya. Karena tadi katakan dari 7 ya, maka kita tuliskan 7 item. Di kolom berapa ini omit karakter middle kaca O ya, kemudian nah ketika sudah sampai sini ya, kita run saja external harus ready open another, tidak bisa dibuka. Berarti ini yang di sini ini nggak usah ya, external nggak usah nih. Nah kadang ini ada masalah ya, ini kita coba aja, oke kan aja. Ini biasanya coba ini kita analisis kenapa kok tidak berhasil ya. Ini item kontrolnya txt, oke, setelah sebutir. Oke, sebelumnya kita cek dulu di bagian teorinya ya. Harusnya ini mungkin kadang saya ganti laptop ya, ganti laptop dan itu berubah ya, berubah versinya gitu. Nah, jadi tadi sudah ini nanti ketika sudah diraketkan itu nanti ketika dijalankan, jadi teorinya ya, atau mungkin saya share pada teman-teman dulu 2 aplikasi tadi ya, 2 aplikasi mudah-mudahan, atau tadi sudah saya share juga ya teman-teman ya, yang di itu apa namanya, data matrik kelas 7B sama 7 data kontrol ya, bisa dicek teman-teman karena kadang Sudah, Pak. nah dicoba ya, karena laptop ini saya laptopnya agak baru ya, jadi kadang ya bermasalahnya di situ ya. Kita cek lagi. Sudah dicoba belum teman-teman? Nah, sebenarnya kalau dijalankan tadi, itu sudah muncul Excel-nya, tapi yang Word-nya malah nggak muncul. Nanti kita cek lagi ya. Coba kita ulangi lagi ya, yang versi ini. Yang versi aplikasi yang Notepad yang apa namanya yang baru saya bagikan tadi ya. Jadi intinya itu sebenarnya memang kadang itu ada kendala aplikasinya itu tidak jalan. Kenapa? Kadang antivirusnya, coba antivirusnya saya off-kan dulu juga.
Oke, kita coba lagi ya. Data matrik, saya menggunakan data yang di-download tadi. Ya. Nah, data matrik ini saya gunakan ya. Kemudian item kontrolnya, data kontrol di sini. Kemudian outputnya hasil ya, hasil analisis. Nah, ini biarkan. Kemudian di sini, ini kalau nggak salah tadi ya, coba cek lagi ya data matriknya. Oke, di angka 8 betul. Jadi sini adalah 8, ini adalah 7. Kemudian di running. Nah, ini jalan nih teman-teman. Ya. Tampak nggak teman-teman di layar? Tampak, Pak. Tampak, Pak. Kemudian yes ya, yes. Tadi antivirusnya saya matikan ya. Nah, ketika sudah, kita akan di folder tempat tadi ya, di mana kita simpan ya. Maka di sini ada hasil outputnya, yaitu hasil analisis. Ini kita buka ya. Kita buka. Saya tunjukkan hasilnya. Mana hasilnya? Oke. Sebenarnya gampang ya, gampang. Nah, outputnya menarik. Nah, ini adalah hasil analisis aplikasi Itemen, ya, classical item and test analysis report. Nah, di sini kenapa Itemen itu basisnya adalah klasik, ya, meskipun klasik, tapi itu sangat menarik ini, apa hasilnya seperti ini. Ini adalah spesifikasi terkait dengan data yang kita masukkan. Ini jumlah examiners, ya, ini adalah 20 karena 20 siswa. Total itemnya ada 10 ya. Ini bentuknya multiple choice 10 dan seterusnya ya. Dan di sini summary statistiknya item rata-rata ya dari 10 ya, ternyata rata-rata adalah 5,67, berarti hampir 6 ya skornya. Standar deviasi, minimal skor, maksimal skor, kemudian rata-rata P. P ini adalah menunjukkan tingkat kesukaran. Jadi instrumen ini memiliki tingkat kesukaran sekian ya. Kemudian R, point B serial. Kemudian reliability kita menggunakan alpha. Ini 0,8 berarti bagus ya instrumennya. Kemudian di sini ini kita yang paling penting ya. Nah, di sini. Ini adalah item 1, outputnya sekian, B-nya sekian ya. P-nya sekian dan seterusnya sampai dengan poin item banyak soalnya ya. Untuk yang item 4 versi gratis itu maksimal item yang bisa dianalisis itu adalah 50 ya, 50 butir, kemudian 50 peserta. Jadi cukup lah ya cukup untuk analisis ya, untuk skripsi sudah cukup gitu. Untuk uji instrumen secara empiris sudah cukup. Nah, sekarang bagaimana kita menafsirkan? Ya, cara menafsirkan saya bukankan kembali ya. Nah, pertama adalah aspek validitas butir. Ya, jadi validitas butir itu betul-betul mengukur apa yang kita ukur, apa yang kita ingin ukur ya. Jadi kita misalkan ingin mengukur aspek X, tentunya apakah betul instrumen mencerminkan untuk mengukur X. Jangan sampai yang kita bidik adalah X, ternyata yang kena adalah Y, maka menjadi instrumen yang tidak valid. Nah, di sini caranya apa? Dihitung dari R, ya, simbolnya R, XY kalau dalam hitungan, atau B serial atau poin B serial. Dipastikan nilai R hitungnya lebih dari R tabel, ya, jangan sampai kurang. Nah, caranya bagaimana? Kita cek di sini, ya, ini 5%, ya, kita gunakan. Kemudian N ini adalah jumlah
responden yang kita gunakan. Kalau 20 ya, berarti minimal diharapkan 0,44 ya. Tapi di sini bisa juga menggunakan kriteria yang lain ya. Berarti minimal 0,44. Kurang dari itu berarti secara empiris ya butirnya tidak valid gitu. Kemudian reliabilitasnya alfa ya, itu bisa kita hitung dari ini ya. Kategorinya sangat rendah sama dengan sangat tinggi. Kalau tadi 0,8 sekian berarti sangat tinggi semuanya. Bagus sekali itu. Kemudian tingkat kesukaran P, ini kita buat rentang ya 0 sampai 0,2 itu sangat sukar. Jadi ketika nilainya perbandingan ya jumlah siswa yang bisa mengerjakan dibagi dengan total yang mengerjakan ya, ketika mendekati 0 berarti sangat sukar. Sebaliknya ketika hampir semua bisa mengerjakan maka sangat mudah. Ini logis sekali gitu. Kemudian daya beda ini ya, apakah bisa membedakan dengan baik atau kurang? Ini bisa kita lihat dari R di serialnya. Baik ya, artinya apa? Bisa membedakan siswa yang pintar bisa mengerjakan, siswa yang bodoh tidak bisa mengerjakan. Jangan sampai kebalik. Siswa yang bodoh bisa mengerjakan, siswa yang pintar tidak bisa mengerjakan. Berarti instrumennya ada tanda tanya. Apakah instrumennya valid atau ada salah jawaban ya dan seterusnya. Kemudian kualitas pengecoh optionnya ya. Jadi tergantung kita upayakan setiap option itu 5% dipilih ya. Ini karena kenapa? Karena pilihan ganda. Jangan kita membuat option pilihan ganda ternyata ada option yang tidak berfungsi gitu. Nah, sampai sini teman-teman. Ini masih ya analisis itemennya. Nanti dari output itu ada analisis hasilnya secara keseluruhan. Ini sorry ya, ini unstable lagi jaringan. Suara saya masih jelas teman-teman? Masih, Pak. Halo? Jelas, Bapak. Halo teman-teman, apakah suara saya terakses? Terakses, Bapak. Oke. Nah, tadi, terima kasih. Jadi outputnya tadi ada dua bagian utama, analisis tes keseluruhan. Ya, ini adalah keseluruhan. Jadi ada item, ya. Tergantung ini berarti ini contohnya 25 item ya. Rata-rata 14 ya. Dari 25 yang rata-rata dapat skor 14,28 terusnya maksimal minimal nilai P-nya nilai poin misalnya di sini gitu ya. Nah kemudian ini kita lihat instrumen ya, paket instrumen secara keseluruhan, bukan per butir. Ini judulnya adalah analisis tes secara keseluruhan ya, bukan per item. Maka di sini nilai P menunjukkan tingkat kesukaran ya. 0,571 artinya apa? Butirnya masuk di kategori sini sedang ya, tergolong sedang. Tidak gitu mudah, nggak gitu sulit ya. Masih di situ lagi ya, yaitu di bagian R poin besial ya 0,097 ya, 0,097 ya. Nah di sini artinya apa? Ternyata ini mendekati 0 ya. Ini kan negatif sampai 0,19 ya, 0,0 kurang, maka ini sangat kecil sekali. Artinya buruk butirnya.
Oke. Mohon maaf tadi saya lempar ya sinyalnya sini ikut terpengaruh dengan cuaca. Halo teman-teman, suara saya terakses atau putus-putus? Terakses, Pak. Terakses, Pak. Saya nggak tahu nih, ini cuacanya mendung banget. Baik, jadi tadi kita melihat ya hasil analisis secara keseluruhan, sekarang per butir ya. Berbutir juga sama teman-teman ya. Jadi kita lihat ya, nanti di sini item statistiknya, kemudian optionnya di sini tampak ya. Nah, di sini kita akan lihat tadi panduannya. Nah, ini optionnya. Cara bacanya begini. P itu menunjukkan tingkat kesukaran ya 0,9 sekian ya. Artinya apa? Hampir semua bisa mengerjakan ya. Karena kalau semua 20 per artinya 20 per 20 ya. Soal dari 20 siswa ternyata hampir semua bisa mengerjakan, berarti soal termasuk sangat mudah. Kemudian R poin serial itu menunjukkan daya beda ya. Kalau di sini nilainya adalah negatif ya. Kurang dari tabel juga ya. Karena tabelnya panduan ya, 32 itu nilai produk momennya, korelasinya. Ini ya. Ini tampak 32 itu minimal 0,349 ya. Itu butirnya valid. Kalau kurang berarti tidak valid ya. Nah, sini ya. Sehingga butir itu tidak valid dan juga tampak lagi daya pembedanya tadi ya. Ini juga sangatlah buruk. Itu. Kemudian R biserial. Ini juga menunjukkan validitas butir ya. Dari 32 minimal 0,349 tadi ya. Ini juga menyatakan koefisien biserial ya. Ini
nilai 0,106 ya, dia pembedanya buruk ya. Jadi poin beserial, validitas ya, ini tidak valid karena di bawah tabel. Selain itu bisa juga poin biserial itu menunjukkan daya beda juga. Kalau biserial ini spesifik ya untuk daya beda ya. Di sini 0,106 berarti sangat buruk sekali. Kemudian alfa ya, reliabilitas butir itu 0,4. 0,4. Artinya ya kalau kita cek di panduan tadi kategorinya adalah sedang gitu. Nah, di sini adalah statistik option karena ada 5 option ya, sama sekali ya. Option A cuma 0 ya, 0 tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang memilih ya. B ada 1, C 32, 31, DE 0. Artinya apa? Distraktor atau pengecoh A, kemudian B, D, dan E, nilainya kalau di persentase, ya di sini perbandingannya ya, ini 0, ini 3%, 0%, 0%, 0%, semuanya di bawah 5%. Artinya apa? Optionnya tidak berfungsi. Dikasih option atau tidak, sama saja. Gitu. Jadi soalnya ini kurang bagus, harus direvisi. Optionnya direvisi, ya, karena distraktornya tidak berfungsi. Kemudian tadi juga daya pembeda R biserial, R point biserial sama-sama negatif ya. Tadi ini cuma menjelaskan lagi. Maksudnya itu daya pembeda. Kalau ini berarti rendah. Jadi terjadi kebalikan, siswa pinter nggak bisa mengerjakan, siswa bodoh bisa mengerjakan. Nah di sini kita buat kesimpulan ya. Tingkat kesukaran soal ini 0,969 termasuk sangatlah mudah. Artinya apa? 96 lebih ya, berarti 97% siswa bisa mengerjakan dengan benar. Daya pembeda sekian ya, sangat kecil sehingga jelek sekali ya. Kemudian ketika dikaitkan dengan validitasnya juga tidak valid gitu. Nah, di sini diartikan apa? Siswa kurang pintar, ya skornya rendah cenderung bisa menjawab dan sebaliknya. Sehingga bisa disimpulkan butir ini tidak valid ya, perlu direvisi. Intinya itu. Revisi pertama apa? Mungkin kita cek kunci jawabannya, ya. Kemudian kita perbaiki optionnya yang tidak berfungsi harus dirubah gitu. Kemudian yang kedua contohnya ini ya. Masih 32 peserta, kemudian P tingkat kesukaran, poin biserial ini bisa validitasnya 0,349 pas dibatir ya. Ini juga ini lumayan bagus nih berartinya ya. Ini optionnya 6%, 15%, 20%, 15%, 21% ya, bagus sekali nih ya. Ini kemudian Q-nya di C ya. Kita cek di sini ya. Maka di sini kita cek kesukaran P 0,4 ya, 0,4 lebih ya. Berarti termasuk kategori yang ya mungkin termasuk sukar ya. Masih ini kan 0,41 dibulatkan ya, 0,41 berarti sedang, sorry ya, sedang. Kemudian daya bedanya dari biserial ya, biserialnya sama poin biserialnya kita cek dari mana di optionnya ya, 0,349 ya, 349 di sini sedang ya, daya bedanya sedang. Kalau kita menggunakan biserial 0,44 ya, maka di sini baik ya. Ini tinggal dipilih salah satu saja. Teman-teman menggunakan kaidah biserial atau poin biserial. Kalau saya lebih sukanya yang biserial. Kenapa? Sangat menguntungkan. Kenapa dari sedang menjadi baik? Nah, kemudian hasil analisisnya kesimpulan ya
Oke. Tadi terlempar lagi nih. Sekarang saya minta bantuan teman-teman untuk menjalankan aplikasi teman 4-nya dengan aplikasi yang dengan data file yang saya bagikan tadi ya, data matrik kelas 7 ya, data kontrol kelas 7 itu jenisnya adalah pilihan ganda. Silakan dicek, saya tunggu responnya gitu ya. Sudah bisa keluar hasil atau tidak gitu. Jelas ya teman-teman? Jelas ya Pak. Oke, silakan. Jadi mudah ya, tinggal ini, kemudian pilih. Ini saya gunakan data yang awal tadi yang belum berhasil. Jadi antivirusnya dimatikan dulu kadang. Ini data matris, kemudian ini data kontrol, kita masukkan. Ini kasih nama hasil analisis, PG. Ya. Ini kita nggak usah menggunakan skor eksternal ya. Ini biarkan saja boleh ya. Yang sini kita benahi tadi kan 7 ya. Sudah kita buat 7, ini 8 ya. Kemudian kita running. Nah, ini sudah berjalan ya. Jadi tadi memang pengaruh dari antivirus ya. Nah. Jadi insya Allah mudah. Coba cek saya dituliskan di WA ya, list yang sudah berhasil ya. Nah, oke. Silakan yang sudah ya mencoba aplikasi sampai dengan keluar hasilnya bisa diketikkan di WA ya. Bisa running sampai keluar outputnya ya. Masalah membaca hasil itu nanti dibaca lagi ya. Intinya adalah bisa mengecek validitasnya, reliabilitasnya, tingkat kesukaran, daya beda, kemudian distraktor atau pengecoh. Karena apa? Karena bentuk yang dianalisis instrumennya adalah pilihan ganda. Atau mungkin ada yang mau mendemonstrasikan? Saya minta ya. Silakan baik yang dari kelas A atau kelas C yang mau mencoba menunjukkan, silahkan. Ini sudah muncul ya dari kelas C sama kelas A. Alhamdulillah. Jadi masalah antivirus kadang gitu ya, peka sehingga aplikasi yang tidak virus dianggap virus. Ada yang mau mendemonstrasikan teman-teman? Silahkan agar lebih meyakinkan ya, meyakinkan teman-teman dan juga meyakinkan teman yang lain ya, bahwasanya kita semua bisa menggunakan aplikasi. Gitu.
Coba Masna. Masna, yuk Masna. Bisa nggak Masna? Sebentar Pak, saya zoom-nya dari HP, saya join laptop dulu Pak. Oh, ya ya. Atau yang lain? Atau Masna nanti nunggu juga nggak apa-apa. Sambil nunggu kalau misalkan nggak ada yang lain, Masna ya. Jadi penting sekali ini besok untuk skripsi pasti terpakai ya. Dan mungkin teman-teman menjadi orang yang termasuk pembaruan, inovasi. Karena selama saya di IPA dari 2015 sampai sekarang itu saya belum menemukan skripsinya itu analisisnya menggunakan item 4. Kebanyakan itu klasik pakai SPSS ya. Kenapa? Karena skripsinya nyontoh skripsi kakak tingkat gitu. Ya mereka memang nggak ada masalah, tetapi kan untuk kebaruan aplikasi juga penting ya. Ayo Mas, nanti kalau sudah siap nanti bisa di-share ya. Permisi Pak Didi, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk kan ini ada beberapa teman yang belum bisa itu runnya belum bisa ya Pak, karena tadi mungkin kalau saran dari Pak Didi itu antivirusnya. Nah, Ya. Tadi keputus nih suaranya ya. Yohana gimana tadi? Maksudnya Yohana? untuk mematikan antivirusnya itu lewat yang mana Pak? Ini banyak yang terhenti sampai di run itu. Oh, antivirusnya ya. Itu bagian bawah tergantung kalau pakai SmartDAV ya bagian kanan bawah kan ada tanda panah ke atas, kemudian klik kanan ya. Kalau ditampilkan mungkin nggak bisa ya. Jadi mungkin saya zoom aja saya. Jadi di sini kemudian klik kanan, kemudian disable protection ya. Saya coba crop ya. Nah ini disable. Atau ketika menggunakan yang satunya yang Defender Security, itu bisa virus and threat protection-nya, kemudian pilih manajemen setting, kemudian real time-nya di-off-kan. Nah, di sini di-off-kan. Itu semuanya di bagian bawah semua. Nanti otomatis kita di restart ya nanti antivirusnya fungsi kembali. Jadi laptopnya tetap aman. Nah. Itu ya untuk Yohana. Jadi tadi pertama saya mendemokan, tetapi nggak bisa karena memang virusnya belum dimatikan. Padahal aplikasi yang kita gunakan itu bukan virus. Karena memang Windows itu sangat peka sekali ya. Sangat peka sekali ada file apa yang ekstensinya itu X apa itu dianggap virus. Berbeda ketika teman-teman mungkin menggunakan OS yang lain, misalkan Linux atau apa namanya Max mungkin ya itu lebih berbeda lagi. Ayo, tadi yang mau mendemonstrasikan siapa di? Masna bisa nggak Masna atau yang lain? Bisa Pak, izin share screen. Oke, silakan.
Dibuka sampai hasilnya, Pak. Ya, berarti ini di stop dulu yang temannya buka yang word-nya. Ya. Oke, berarti saya sudah yakin ya, teman-teman insya Allah bisa. Oke, terima kasih Mas Na. Bisa sebentar, jangan di stop dulu. Dari sini ada keterangan ya teman-teman ya. Oke, dah. Jadi intinya versi demo itu maksimal 50 item dan maksimal 50 responden. Kalau lebih dari itu, yang terbaca cuma ya batas maksimal. Yang 51 ke atas itu tidak terbaca. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang paling penting ya, ketika di sini sudah dimasukkan input formatnya ini, hati-hati jangan sampai salah ya. Misalkan ini ya, misalkan di sini salah menentukan ya, saya salah menentukan ini ya, kemudian nah, misalkan saya buat ini ya, kita coba aja ya. Ini kita ganti PG versi 1 ya. Kemudian kita running. Nah, di sini ada keterangan mismatch. Berarti ada ketidakcocokan antara data matrik dengan input kontrolnya. Jadi file di sini sama sini itu ada kesalahan ya. Jadi di sini pastikan ya, dipastikan bahwasannya pasti berapa yang menunjukkan identitas jawaban siswanya gimana. Jadi misalkan saya menggunakan siswa 01, siswa 1 ya, berarti ya hitung spasi 1 sampai dengan siswa 1 itu berapa ya spasinya, kemudian dimasukkan di input format. Ketika salah nanti otomatis ada keterangan ya, baik itu kurang atau lebih, karena memang aplikasi ini lebih bagus daripada versi yang lama. Mungkin kalau versi item versi 3 itu lebih peka lagi, lebih peka terdeteksi sebagai virus ya. Jadi di sini misalkan kita contohkan lagi ini, saya naikkan ya. Di sini kita naikkan, ada salah format ya, maka di sini juga sama ya. Ada kesalahan ya, ini kan. Nah, ini harusnya at least 10 ya. Di sini memang lebih ada keterangannya gitu. Nah, misalkan ini belum sampai ke tes for differential item functioning. Ini sebenarnya kalau dikembangkan memang bisa, tetapi untuk menguji validitas, uji empiris, kita sudah mencukupkan tadi ya, teman-teman ya, aspek validitas, reliabilitas, ya, kemudian tingkat kesukaran, indeks diskriminan atau indeks daya beda, sama distraktor. Nah, kalau bentuknya pilihan ganda, untuk uraian, ya, tinggal sama saja ya, tinggal di input, kemudian di bagian optionnya dan di bagian apa namanya matrik tadi ya. Oke, saya tunjukkan. Data kontrol. Nah, untuk yang pilihan ganda, ya ini diganti dengan P, ya. P itu partial credit. Untuk yang angket, ya itu diganti dengan R, rating R, ya. Itu. Nah di sini nanti mungkin lebih detailnya saya tunjukkan dulu. Saya kasih contoh. Kita carikan dulu ya. Data politomi. Saya punya tas. Nah, di sini ya teman-teman ya, untuk yang politomi, cuma di sini optionnya yang kuncinya dikasih plus ya, karena degradasi skornya dari 0 ya sampai dengan 5 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini dianalisis yes
ya, R adalah rating scale. Kalau gabungan bagaimana? Ya, tinggal saja gabungan saya tunjukkan lagi. Jadi bisa jadi instrumen kita itu gabungan pilihan ganda dengan urean misalkan ya. Atau pilihan ganda plus angket. Jadi seperti ini ya. Ini tadi biasa, ini adalah option untuk pilihan ganda ya, sampai 10. Kemudian bawahnya adalah bentuknya skornya politomi. Jadi siswa diminta untuk mengerjakan apa di skor 1, 2, 3, 4, 5 apa. Kalau 3 ya isi tempat 3 gitu. Untuk yang data matriknya sama. Jadi siswa 01 atau nama hanya saja kita menggunakan lebih mudah siswa 01, siswa 02 karena lebih seragam ya. Kalau kita menggunakan nama orang ya boleh saja, cuma tidak praktis ya. Ada namanya Yohana Fadila Purniawati, kemudian ada namanya Masna Farha Fuadana. Ini kan karakternya berbeda-beda, maka jadi bingung ya. Maka lebih baik kita buat ya namanya seragam, kemudian bawah di belakangnya kasih indeks ya, keterangan 01, berikutnya 02, 03 ya. Kalau skala besar ya 001, 002 sehingga sampai ratusan gitu. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Mungkin saya share juga ini sebagai contoh ya. Nanti silakan dikerjakan ya. Ini sebagai ini penting sekali. Nanti silakan hasil analisisnya bisa diinterpretasi, kemudian nanti dikirimkan kepada saya sebagai tugas ya. Nah, tugasnya tidak menggunakan file ini, tetapi menggunakan file lain akan saya berikan ya hasil coba saya carikan. Karena kalau pakai ini kan teman-teman kan sudah jadi ya, sehingga kurang kreativitasnya menjadi kurang. Nah, saya mencoba untuk mencari data. Dan itu datanya teman-teman, data Ciparai. Saya tunjukkan juga nanti, dan saya buka. Jadi untuk tagihan, ya, saya sorot dulu. Oke. Jadi nanti di sini ini adalah peserta didik, ya. Ini ada ID-nya dan nama kan. Nanti kita ganti aja siswa 01 atau peserta didik, tapi di sini cari yang lebih mudah ya, atau testi boleh. Jadi ini kita ganti boleh ya. Testi kemudian 01 ya, ini testi belakangnya adalah 02 ya. Ini boleh ya. Kemudian yang kita butuhkan ini enggak dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah langsung dijawabkan, makanya di sini di delete saja, enggak masalah ya. Kemudian kita ambil ya sebanyak maksimal adalah 50 ya. Boleh 50, boleh 25 ya. Bebas ya, 25. Berarti ini. Kemudian di sini ingat ini harus seragam ya teman-teman. Kalau B kecil ganti B besar ya. Ini kan ada yang kecil ada besar ya. Nanti silakan diganti hurufnya biar seragam ya. Di sini kita ambil ya ini adalah untuk bagian data matriknya. Kemudian data kontrolnya bagaimana? Sudah ada di situ kunci jawaban ya. Kunci jawabnya di sini hari ini. Nah, ini adalah kunci jawabannya ya. Nomor 1 jawabannya adalah E, nomor 2 adalah A. Jadi nanti
ini sekedar latihan ya, meskipun ada ya setidaknya kalau menggunakan data yang sudah saya siapkan kan teman-teman kurang pengalaman ya, maka saya mintakan teman-teman menggunakan membuat file notepad baru ya dengan data dari SMA Ciparai, silakan beri nama masing-masing, data matrik Ciparai boleh ya, data matrik SMA juga boleh ya. Kemudian data kontrol disiapkan 2 file tadi, dijalankan, dimasukkan ya di aplikasi Ataman 4 tadi sampai dengan keluar hasil analisis. Bisa dipahami teman-teman tugasnya hari ini? Halo? Bisa, Pak. Siapa? Oke, baik sampai sini. Mungkin saya masih ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya tutup nih kuliahnya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai sini kuliah kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, membuat motivasi teman-teman ya sehingga semangat dalam kuliah, semangat dalam skripsi. Kenapa? Karena setengah sudah teman-teman kuasai, yaitu analisis instrumen, tinggal analisis data gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Mohon maaf tadi karena gangguan jaringan sehingga saya keluar masuk karena posisi di rumah dan ngepasi gudak-guduk karena petir. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Saya akhiri dari sini semua ya. Saya end meeting for all.